Haleluya, haleluya. Bertemu lagi dengan saya Vikaris Andreas Octavianus Bayang dalam program Kamu Berharga. Walaupun saat ini kekasih-kekasih Tuhan tidak dapat melihat wajah saya, akan tetapi ada hal yang mau saya bagikan yang saya yakin akan memberkati kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Saya akan menampilkan sebuah video tentang seorang anak perempuan yang manis sedang berdoa. Selamat menyaksikan. Tuhan, hilangkan virus itu. Dokter, kasih sembuhkan orang. Tuhan, jaga kami supaya tidak ada virus corona. Tuhan, di mata-mata selalu Tuhan berkati mata kami. Tuhan, jaga adik kami supaya dia bisa bernafas. Tuhan, hilangkan itu virus corona dengan orang-orang tidak sakit lagi. Tuhan tidak dipaku dan Tuhan tidak dikubur lagi di sini. Jaga di mata-mata kami dalam nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudari kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, ketika saya menonton video ini, saya sangat-sangat merasa diberkati. Lalu saya teringat juga akan perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, di mana Tuhan Yesus itu mengatakan, dan ketika berdoa janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka akan didengarkan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang menyangka bahwa doa itu harus panjang. Doa itu harus spesifik. Kalau kita mau motor, kita harus ngomong sama Tuhan motornya merek apa. Ada juga yang mengatakan bahwa doa itu harus indah kata-katanya, puitis, bagaikan hari ini hujan yang turun rintik-rintik, angin berhembus menusuk tulang, namun kaki tetap melangkah beribadah kepadamu ya Tuhan. Enggak gitu juga. Seringkali kita menyangka dengan banyaknya kata-kata, dengan indahnya kata-kata, dengan panjangnya sebuah doa bisa menggerakkan hati Tuhan. Atau mungkin kita berpikir bahwa dengan kata-kata yang banyak, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Banyaknya kata dalam doa bukanlah sebuah jaminan akan adanya jawaban doa dari Tuhan. Jadi sebagaimana doa kita? Apakah kita harus berdoa spesifik atau tidak? Itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Karena sesungguhnya di dalam doa itu yang terpenting adalah kita membawa hati kita ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan sebagai Bapa. Ketika kita berdialog dengan Tuhan sebagai anak dan Bapa. Jadi dalam berdoa yang terpenting adalah hati, bukan indahnya kata-kata, bukan spesifiknya permohonan, akan tetapi sebagaimana seperti kita sedang menceritakan apa yang kita rasakan di dalam hati kepada Allah yang adalah Bapa kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana anak kecil itu kalau ditinjau dari segi kata-kata, kata-katanya mungkin tidak seindah doa orang-orang dewasa. Kalau ditinjau, ia tidak panjang doanya. Akan tetapi, ada suatu ketulusan ketika ia berdoa yang lahir dari hatinya. Maka kalau kita dengar Bapak Ibu, kadang kita lucu, tetapi ada ketulusan. Dia meminta Tuhan, tolong berkati adik saya supaya bisa bernapas. Berkati dokter-dokter supaya bisa sembuh.
Itu kata-kata yang lugu, tapi lahir daripada ketulusannya, keyakinannya kepada Tuhan ketika ia berdoa. Ini menjadi penting, sehingga doa itu merupakan pertemuan dari hati ke hati, dari hati kita sebagai seorang anak bertemu dengan hati Allah sebagai seorang Bapa. Doa lebih membutuhkan hati yang tulus ketimbang kata-kata yang indah. Kiranya video yang kita lihat itu menjadi inspirasi untuk kita terus berefleksi tentang cara kita berdoa dan berhubungan, berkomunikasi dengan Allah yang adalah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria.